pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kemarau terus dilakukan hingga ke desa-desa. Hasil panen padi menurun akibat kemarau, harga gabah di kalangan petani semakin mahal. Unjuk rasa evaluasi akhir masa jabatan Gubernur NTB berlangsung panas, massa saling dorong dengan polisi. Bersama saya Rahai Jafar, inilah berita selengkapnya. Puluhan warga desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu distribusi air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Sejumlah warga tampak membawa lebih dari 2 ember atau jerigen agar bisa mendapatkan air bersih lebih banyak. Hal itu dilakukan karena air bersih menjadi barang langka sejak memasuki kemarau 2 bulan lalu. Jika air bersih tidak datang, warga terpaksa harus mencari air hingga keluar daerah yang jaraknya 1 hingga 2 kilometer. Ya senang, ya kita nggak capek ngambil jauh-jauh, merasa puas kita ini. Senang dapat? Iya dapat, senang. Nggak sudah berapa lama nggak ada air di sini? Wah, berapa bulan? 2 bulan. Selama nggak hujan. Terus untuk kebutuhan sehari-hari di mana dapat air? Beli. Beli ya? Ya beli. Air bersih beli? Air bersih. Kalau untuk Ledeng. mandi? Mandi ya di Di sungai? sungai. Untuk masak, ya, untuk minum, Untuk minum? ya. Kalau mandi gimana? Enggak usah pakai mandi. Nggak usah. Ya, Terus kalau mandi kemana, Mak? Hah? Kemana kalau mandi? Di rumah, Ke kali atau gimana? sungai. Sungai ya? Ya. Nggak ada air sumur di sini? Enggak ada. Terus kalau nggak ada air untuk minum, gimana? Beli atau gimana? Beli, Berapa belinya? 2.500 satu antigen. Pemerintah daerah diharapkan rutin menyalurkan air bersih ke wilayah mereka untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari karena tidak bisa membeli air. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur kesulitan mendapatkan air bersih sejak 3 bulan memasuki musim kemarau. Selain karena mengeringnya sumur dan sumber air, hal itu juga disebabkan matinya sumur bor bertenaga surya yang dibangun Pemda sejak 3 tahun lalu. Akibatnya warga terpaksa memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci dengan mengambil air di sungai atau saluran irigasi. Sementara untuk kebutuhan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang atau galonan dari para pengepul yang datang ke desa mereka. Kesulitan ke Iya, Bu. kesulitan, agak sulit di sini. Kalau setiap harinya dari mana aja dapat air Bu? Kadang-kadang dari parit, air parit. Ya. Kalau untuk minumnya Bu? Minumnya ngambil ke desa sebelah. Ini kan ada sumber bornya Bu. Nih, ini dia kenapa Bu? Dia Mangkrak. belum terlalu dalam, masih butuh dalam Dan lagi. lagi ya. Ya terus dilepas sama yang borong. Nggak Tapi dilanjut. sekarang nggak berfungsi. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan segera mengusulkan anggaran perbaikan sumur bor ke pemerintah provinsi. Dia terkait keberadaan sumur bor di Dusun Tojong, Desa Ketangga. Sesuai dengan asesmen atau kajian kami bahwa bangunan yang kita laksanakan, yang kita pantau ini sebenarnya masih dapat difungsikan. Artinya masih dapat terfungsikan, itu terbukti dari mata airnya juga masih ada, cuma kedalamannya yang belum maksimal. Sehingga ke depan ini di tahun 2024
akan kita coba ajukan untuk penanganannya lebih lanjut sehingga warga dapat memanfaatkan sumber air bersih ini. Untuk sementara, BPBD bersinergi dengan OPD dan pihak swasta akan menyalurkan air bersih ke 8 kecamatan yang menjadi wilayah terdampak kekeringan secara bertahap. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hektaran tanaman padi di Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengering akibat kemarau. Tidak adanya suplai air ke lahan pertanian menyebabkan tanaman padi yang telah berusia 2 bulan tidak tumbuh optimal. Kekurangan air juga menyebabkan lahan pertanian retak hingga menyebabkan tanaman mengering dan terancam mati. Jika tidak ada upaya penyaluran air ke lahan pertanian, maka dipastikan tanaman padi terancam gagal panen. Kering sekali sudah ini. Nggak bisa tumbuh begitu. Ya, tidak bisa normal lah pertumbuhannya itu. Kira-kira ini bisa tumbuh nggak? Tergantung airnya, Mas. Kalau ada air tumbuh ya? Ya, kalau ada air bagus sih. Kalau nggak ada air gagal. Kalau tidak ada air ya gagal. Gagal ya. Ini tahun ini lebih parah nggak dari tahun kemarin? Ya, lebih parah dari tahun kemarin. Pemda membenarkan kekeringan lahan pertanian akibat perbaikan saluran jaringan irigasi sehingga suplai air terbatas. Tahun ini kan seluruh jaringan ini kan sedang diperbaiki. Ini yang agak sedikit menghambat. Tetapi bukan berarti jadwal itu tidak terpenuhi. Tetapi mungkin debitnya yang dikurangi supaya pekerjaan konstruksi ini tidak rusak gitu kan. Nah ini yang sering terjadi masalah. Nah termasuk kemarin kita mendapatkan laporan seperti yang dilihat di wilayah itu pertama karena belum jadwalnya. Tetapi terus kita dorong supaya sesuai dengan jadwal dengan teknis seperti apapun walaupun sedang ada perbaikan. Pemerintah daerah meminta warga menyuplai air secara mandiri untuk sementara dengan menyedot air sumur resapan untuk menyelamatkan tanaman mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam berunjuk rasa memperingati 1 periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Zulrohmi Senin siang. Dalam aksinya, massa menyampaikan gagalnya pasangan gubernur dan wakilnya menjalankan 6 program unggulan selama 5 tahun. Massa menyaksikan hasil program seperti Zero Waste, NTB Hijau, 1000 cendekia, penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, hingga industrialisasi masih belum terlihat. Kepemimpinan Zulrohmi dinilai hanya menyelesaikan persoalan yang dangkal di permukaan dan justru menyisakan hutang. Sebagai bentuk kekesalan karena tidak ditemui pimpinan daerah, massa sempat terlibat saling dorong karena menutup akses jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Ada 6 hal yang menurut kami itu rezim Zulrohmi ini gagal merealisasikan program-program. Yang pertama adalah persoalan infrastruktur. Banyak kita ketahui di ruas jalan provinsi ini banyak yang rusak, ya kan, yang merupakan kewenangan Pemprov, tapi sampai dengan detik ini Pemprov tidak berhasil untuk merealisasikan perbaikan jalan. Itu satu. Yang kedua itu tentang banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di pemerintah yang terjadi di wilayah tersebut. Contoh misalnya, kalau kita mendapatkan musim hujan, NTB dilanda banjir. Kenapa? Karena pepohonan-pepohonan yang ada di hutan sudah banyak ditebang, entah karena aktivitas pertambangan maupun aktivitas illegal logging. Massa akhirnya membubarkan diri setelah ditemui salah satu pimpinan organisasi perangkat daerah yang berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke Gubernur NTB. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.